Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 496 Penolakan. Senior, kapan kau akan membawa Ziling pergi? Setelah mengetahui segalanya dan setelah beberapa saat terdiam, Chu Feng berbicara lagi untuk bertanya. Hari ini aku akan membawa Ziling pergi, jawab Zi Xuanyuan. Lalu bagaimana kamu akan memberitahu Ziling tentang ini? Tanya Chu Feng. Sebenarnya, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Namun, aku hanya takut perilaku Ziling akan terlalu berlebihan dan dia akan menolak untuk kembali bersama mereka, ingin tetap bersamamu tanpa mempedulikan hidup atau mati. Pada saat itu, tindakannya akan merugikanmu dan semua orang di benua 9 provinsi. Jadi, Chu Feng, sebaiknya kau pergi dan bersembunyi sekarang juga. Sebaiknya kau pergi sekarang juga, dan semakin jauh kau pergi, semakin baik. Kata Zi Xuanyuan. Ho! Namun setelah mendengar kata-kata Zi Xuanyuan, Chu Feng tiba-tiba tersenyum. Lalu segera setelah itu, dia berkata, Senior, aku tidak akan menghentikan Ziling jika dia harus pergi, tetapi terlebih lagi, aku tidak akan bersembunyi dengan pengecut. Mari kita kembali. Ah nak, kau memang keras kepala seperti Ziling. Menghadapi tanggapan Chu Feng, Zi Xuanyuan tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, seolah-olah ia sudah menduga hal itu. Jadi, ia tidak memaksakan apapun pada Chu Feng. Ia melarutkan formasi roh berwarna ungu dan kembali ke pegunungan Void. Namun, ketika mereka kembali ke tempat burung Dewa Inferno berada, Ziling tidak ada di sana. Selain itu, semua orang di tempat kejadian melihat ke kiri dan ke kanan dengan ekspresi panik. Chu Feng, ini buruk. Ziling telah dibawa pergi oleh seseorang. Melihat Chu Feng, Zhang Tianyi buru-buru naik ke udara dan berkata dengan wajah penuh kegugupan. Siapa orang itu? Tanya Chu Feng. Itu adalah seorang pria tua, juga seorang pria dan seorang wanita. Mereka menyebut diri mereka sebagai orang tua Ziling, tetapi Ziling bahkan tidak mengenali mereka. Namun, mereka terlalu kuat. Kami tidak punya cara untuk melawan dan kami hanya bisa menyaksikan mereka membawa Ziling pergi, jelas Zhang Tianyi. Lalu, apakah kau tahu kemana mereka pergi? Alis Chu Feng berkerut erat. Dia sudah tahu siapa yang membawa pergi Ziling. Aku tidak tahu. Mereka tidak mengatakan apapun sebelum pergi. Zhang Tianyi menggelengkan kepalanya. Zi Yuanshan, bawa Chu Feng itu ke Void School. Kami akan menunggu kalian berdua di puncak Void Tower. Namun tepat pada saat itu, suara seorang lelaki tua yang sangat keras tiba-tiba terdengar dari arah Void School. Itu mereka. Mungkinkah mereka belum pergi? Mendengar suara itu, Zhang Tianyi dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejut yang amat sangat, dan sedikit banyak, ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Senior. Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Zi Xuanyuan yang berada di sisinya. Benar sekali, itu mereka. Zi Yuanshan adalah nama asliku. Chu Feng, ikut aku. Sepertinya sejak awal, mereka tidak pernah berencana untuk membiarkanku membawa Ziling menemui mereka sendiri. Kata Zi Xuanyuan. Chu Feng, apa yang terjadi? Melihat itu, Zhang Tianyi bergegas bertanya. Masalah ini ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan pada kalian semua. Sekarang, sebaiknya kalian semua kembali ke sekolah Naga Biru. Tunggu sampai aku selesai menangani masalah di sini, baru aku akan mencari kalian. Chu Feng khawatir orang-orang di tempat kejadian akan terpengaruh jadi dia mendesak mereka untuk pergi. Orang-orang di sana semuanya orang pintar, jadi mereka semua mengerti arti di balik kata-kata Chu Feng. Mereka juga merasa bahwa ketiga orang yang datang itu punya niat jahat, jadi tidak ada yang bertanya lagi. Namun, kegelisahan di wajah mereka menjadi sedikit lebih kuat. Anak kecil, ketiga orang itu tidak sederhana. Mereka semua seharusnya adalah ahli martial lord. Mereka bukan orang-orang dari benua 9 provinsi, jadi jangan gegabah. Pada saat itu, Raja Monyet Raksasa juga berbicara. Di wajah monyet raksasa yang tidak pernah takut pada langit dan bumi, sedikit rasa takut juga muncul. Melihat kembali ke arah Jiang Hengyuan dan yang lainnya, mereka sama saja. Dapat dilihat bahwa mereka memang ketakutan. Para ahli martial lord memang bukan eksistensi yang dapat mereka lawan. Semuanya, jangan khawatir. Jika itu keberuntungan, itu bukan bencana. Jika itu bencana, itu tidak dapat dihindari. 1. Mirip dengan, jika itu masalah yang dapat Anda selesaikan, Anda tidak perlu khawatir karena Anda dapat menyelesaikannya. Jika itu masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda juga tidak perlu khawatir karena tidak ada yang dapat Anda lakukan. Chu Feng tersenyum lega, lalu menatap Zi Xuanyuan dan berkata, Senior, mari kita pergi. Zi Xuanyuan menganggukkan kepalanya, lalu meraih bahu Chu Feng dan terbang ke langit. Dengan hembusan angin yang bertiup, mereka langsung melewati puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di atas sekolah Void. Pada saat itu, Chu Feng berdiri di langit yang tinggi dan dapat melihat bahwa di atas menara Void ada sebuah meja teh.
Ziling duduk di sebelah meja teh, dan di sampingnya, bahkan ada seorang pria dan seorang wanita, serta seorang pria tua. Pria dan wanita itu memiliki penampilan yang sangat tampan dan cantik. Jika diperhatikan dengan saksama, mereka benar-benar mirip dengan Ziling. Saat itu, mereka menatap Ziling dengan penuh kasih sayang, mengobrol tentang sesuatu dengannya. Adapun lelaki tua itu, dia juga penuh dengan senyuman. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tersenyum menatap Ziling dan terus-menerus mengamatinya. Dia bahkan menganggukkan kepalanya tanpa henti. Namun dibandingkan dengan mereka, wajah Ziling saat ini terlihat sangat tidak sedap dipandang. Dia sedang menyapu pandangannya ke Cakrawala, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Ketika dia melihat Chu Feng dan Zi Xuanyuan, dia buru-buru berdiri dan terbang mendekat. Dia menghampiri Chu Feng dan Zi Xuanyuan, lalu bertanya kepadanya, "Kakek, apakah semua yang mereka katakan itu benar? Mereka adalah orang tuaku. Keluarga Ziku masih hidup dengan baik dan kau menipuku." Ini. Zi Xuanyuan tidak tahu bagaimana menjawab dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Namun, seperti keadaannya saat ini, dia tidak punya cara untuk menyembunyikannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam diam. "Tapi kakek, mengapa kau menipuku? Mengapa kau harus menjauhkanku dari orang tuaku? Mengapa kau harus menjauhkanku dari keluargaku, dan bahkan berbohong, mengatakan bahwa mereka semua terbunuh dan ingin aku membalaskan dendam mereka?" Ziling terus bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Kurang lebih, di matanya, ada sedikit rasa bersalah. "Ziling, kamu harus percaya pada senior Zi. Dia punya masalah tersembunyi. Semua yang dia lakukan adalah demi kamu." Chu Feng menjelaskan. Setelah mendengar perkataan Chu Feng, barulah Ziling langsung menjadi sedikit tenang. "Zi Yuanshan, bawa Yuer dan Chu Feng turun. Jika ada yang ingin kalian katakan, duduklah dulu." Tepat pada saat itu, yang disebut sebagai tuan dari keluarga Zi berbicara. "Yuer." Mendengar nama itu, Chu Feng awalnya terkejut, tetapi dia bereaksi sangat cepat. Itu seharusnya nama Ziling sebelumnya. "Chu Feng, Ziling, mari kita ke sana untuk berbicara." Zi Xuanyuan pergi lebih dulu dan mendarat di atas menara. Tak lama kemudian, Chu Feng dan Ziling turun bersama-sama. Atas undangan orang tua Ziling, mereka duduk di depan meja teh di dua kursi kosong. Awalnya, orang tua Ziling pertama-tama memeriksa Chu Feng secara mendetail. Tatapan mata ibunya agak lembut, dan mungkin ada sedikit kekaguman, tetapi tatapan mata ayahnya penuh dengan permusuhan. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak menyukai Chu Feng. Adapun guru keluarga Zi yang memiliki kultivasi yang tak terduga dalam, meskipun dia juga tersenyum mengamati Chu Feng, dia bisa merasakan bahwa Chu Feng memandang dirinya sendiri dengan sangat santai. Selain itu, meskipun dia tersenyum, tatapannya tidak ramah. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki pemikiran yang sangat dalam. Setelah itu, mereka berlima duduk di satu meja dan mengobrol cukup lama. Mereka menceritakan secara rinci apa yang terjadi di masa lalu kepada Ziling, dan juga menceritakan tentang perjodohan yang telah diatur antara Ziling dan Kepulauan Eksekusi Abadi, serta tujuan mereka datang ke sini untuk mencari Ziling untuk membawanya kembali. Setelah mengetahui semuanya, Ziling memejamkan mata dan terdiam cukup lama. Baru kemudian dia perlahan berdiri kembali. Dia pertama kali menatap Chu Feng sambil tersenyum tipis, lalu menatap Zi Xuanyuan, dan baru pada akhirnya dia mengalihkan pandangannya ke arah orang tuanya sendiri dan kepala keluarga dan berkata, "Terima kasih atas niat baik kalian, tapi kurasa aku sudah terbiasa dengan kehidupanku saat ini. Lagi pula, aku sudah memiliki seseorang yang kucintai, jadi aku tidak akan mengikuti kalian lagi."